kudu kulit kaayaan paidan sing ingat kana wiwitan kudu kulit kaayaan sing ingat kang dadisan kana wiwitan. Halo, selamat berjumpa kembali bersama channel SB Official. Di kesempatan ini kita punya project restorasi sebuah tape radio player merek Polytron model BB457. Produk atau model ini dibuat sekitar tahun 80-an. Bagian panel depan terdiri dari saklar power utama, soket headphone, satu deck mechanic tape player, tape counter, 7 band graphic equalizer, mikrofon lapel. Tape mode terdiri dari pilihan normal, chromium dioksida, dan metal. Saklar loudness, mode mono atau stereo, mic mixer. Saklar fungsi pilihan input terdiri dari source, tape, FM mono, FM stereo, dan MW. Di bagian ujung panel depan terdiri dari tombol tuning, kontrol volume, dan soket input mikrofon. Di bagian belakang panel terdapat stiker model, tipe, dan nomor seri perangkat, kabel AC input, dan saklar pilihan tegangan AC input. Plat panel belakang terbuat dari bahan cardboard. Soket RCA output speaker, line output, dan line input. Dan di paling ujung panel belakang terdapat terminal antena FM input. Terima kasih untuk Kang Estu Imam dari Subang atas kiriman perangkat ini. Semoga bisa direstorasi sesuai harapan. Kondisi mekanik tape playernya seperti ini. Tombol mekanik tape masih berfungsi, terlihat head tape dengan kondisi sangat kotor. Baik, kita uji terlebih dahulu perangkatnya. Hubungkan speaker ke soket RCA, speaker output perangkat. Power on. Ya, LED graphic equalizer menyala hanya 4 channel. Kemudian lampu iluminasi juga nampak padam. Pada mode radio FM masih berjalan, hanya skala gelombang radio bermasalah. Coba fungsi tape playernya. Reel tidak berputar saat tombol play ditekan. Capstan berputar, terlihat karet pinch roller pecah. Lanjut
bongkar casing atas perangkatnya, selanjutnya kita lakukan analisis kerusakan dan proses restorasi. Ya, kondisi di dalamnya seperti ini. Nampak bagian power amplifier sudah dimodifikasi. Model BB457 power amplifier aslinya menggunakan sistem OCL. Bagian radio penerima, grafik equalizer, panel display, preamp head masih utuh. Untuk kondisinya akan kita periksa. Pada mechanic tape, karet sabuk dari flywheel ke idle coupling hilang. Ya, ciri khas dari model BB437, BB455, BB457, kontrol penala gelombang radio menggunakan tali benang. Jarum penunjuk skala gelombang menggunakan indikator LED. Ini adalah modul rakitan lawas menggunakan PCB produk dari Ronica. Zaman dulu komponen berkualitas tinggi, tidak seperti komponen sekarang. Bongkar semua modul rangkaian. Selanjutnya akan kita lakukan analisis kerusakan, modifikasi, dan proses restorasi. Power supply dan power amplifier sudah kita bongkar. Rencananya akan kita ganti dengan rangkaian power amplifier sistem OCL yang lebih bagus. Transistor penguat akhir menggunakan 2N3055 dan MJ2955. Jika masih normal, maka kita pergunakan kembali. Trapo power supply lilitan sekunder tegangan simetris, tidak ada output tegangan single. Ini harus diganti dengan spesifikasi yang sesuai dengan catu daya yang dibutuhkan oleh perangkat player ini. Plat cutboard bagian bawah sudah dibuka. Nampak PCB rangkaian radio penerima, saklar fungsi, dan grafik equalizer. PCB rangkaian preamp head dan mechanic tape player. Sebelum membongkar PCB rangkaian radio, switch fungsi, dan grafik equalizer, alangkah baiknya kita pelajari arah atau pola jalur tali gelombang radio agar saat perakitan ulang tidak bingung. Ini adalah F1, yaitu sekring pengaman untuk tegangan catu blok rangkaian radio dan lainnya dengan kondisi putus.
alur pemasangan tali gelombang radio seperti ini. Ini adalah PCB rangkaian LED view display dengan 7 buah LED persegi 2 kanal. Komponen utama menggunakan IC LB1417 yang berfungsi sebagai AC/DC voltage level meter. Ini adalah rangkaian regulator tegangan 13 volt DC untuk suplai rangkaian radio penerima, grafik equalizer, LED display, dan tape player. Penguat arus menggunakan sebuah transistor dengan nomor 2SD313 jenis NPN. Pembatas arus regulator menggunakan resistor dengan nilai 56 ohm 5 watt. Penyearah menggunakan 4 buah dioda IN4002. Kapasitor filter regulator dengan nilai 2200 mikrofarad 25 volt. Soket AD3 adalah input tegangan AC regulator 13 volt. Soket AD8 adalah tegangan untuk motor tape. Rangkaian grafik equalizer menggunakan IC C324C sejumlah 4 buah. Ini adalah potensiometer pengatur nada grafik equalizer sejumlah 7 buah dengan nilai 20 kilo ohm stereo. Level mikrofon diatur dengan potensiometer geser dengan nilai 100 kilo ohm stereo. Rangkaian preamp head menggunakan komponen utama IC op-amp LA3220. Mechanic tape dengan kondisi head tape sudah diganti menggunakan merek AX, bukan bawaan Polytron. Motor penggerak mechanic tape merek Mitsumi, tegangan kerja 12 volt DC. Karet pinch roller nampak sudah pecah, perlu diganti. Lampu iluminasi display berjumlah 2 buah, tegangan kerja AC 12 volt. Komponen tersebut langka, maka kita akan modifikasi menggunakan LED.
Transistor penguat akhir audio modifikasi lama menggunakan 2N3055 dan MJ2955. Berdasarkan datasheet, transistor ini adalah complementary power transistor. Bentuk casing TO3, kemampuan tegangan maksimal 60 volt, arus 15 ampere. HFE untuk arus 10 ampere minimal bernilai 5. Kita coba ukur kondisi transistornya termasuk nilai HFE. Kondisi transistor masih bagus, hanya saja nilai HFE tidak seragam. Untuk itu, kita ganti saja transistor penguat akhirnya dengan menggunakan TIP 3055 dan TIP 2955 bentuk casing TO247. Karakteristik lainnya sama dengan transistor lama. Nilai HFE terukur rata-rata tidak berbeda jauh. PCB rangkaian power amplifier menggunakan bahan fiberglass double layer. Baik, langsung kita rakit PCB dan transistor power amplifier ke pendingin. Berikutnya kita rakit rangkaian power supply menggunakan 2 buah elko 4700 mikrofarad 50 volt dan 1 buah dioda bridge 6 ampere. Kit rangkaian power amplifier dan power supply sudah selesai dirakit. Ini adalah kapasitor filter untuk grafik equalizer. Biasanya jika nada middle dan bass cacat, nilai kapasitor sudah berubah dan perlu diganti. Yang perlu diperhatikan jika suara kecil, periksa C54, 55, 38, 39, kapasitas 4,7 mikrofarad 50 volt. Kapasitor tersebut adalah kopling input dan output. D1 adalah merupakan dioda Zener dengan nilai 13,1 volt. Ini adalah komponen penentu tegangan regulator 13 volt. Blok rangkaian radio menggunakan komponen analog. Penala gelombang menggunakan variabel kapasitor. Lapisan bawah PCB masih mulus.
beberapa pin komponen perlu disolder ulang. Lakukan analisis kerusakan pada blok rangkaian, dimulai dari pemeriksaan kondisi saklar fungsi. Bersihkan seluruh saklar dan potensiometer dengan menggunakan cairan kontak cleaner. Agar lebih bersih, cuci PCB dengan menggunakan air sumur. Pada potensiometer pengatur grafik equalizer terdapat 3 LED yang menyala. Kita coba periksa apa yang menjadi penyebabnya. Kondisi LED masih bagus dan yang menjadi penyebabnya adalah sambungan kabel fleksi putus di bagian bawah PCB. Ini adalah jalur tegangan yang terhubung dengan pin LED pada potensiometer. R1 dan R2 adalah resistor pembatas arus LED. Ada beberapa saklar fungsi yang tidak bekerja semestinya, di antaranya saklar fungsi loudness, mode mono atau stereo, dan mic mixer. Ketiga saklar ini mengalami kerusakan pada bagian pengait tuas. Dengan demikian, kita harus mengganti ketiga saklar ini. Kita punya model yang berbeda, namun dimensinya sama. Kabel sambungan audio output volume control perlu dirapihkan. Kabel ini menuju input power amplifier. Selanjutnya, kita lakukan modifikasi lampu iluminasi display panel depan. Gunakan 4 buah LED 5 mm warna kuning dihubungkan secara seri. Input tegangan sebesar 13 volt DC. Jika tegangan LED 3 volt dan arus 30 mA, maka dibutuhkan resistor dengan nilai sekitar 47 ohm. Karena panas berlebih pada resistor, ganti dengan resistor berdaya 1 watt. Pins roller pada mechanic tape perlu diganti. Diameter roll 8,5 mm, tebal 5,5 mm.
Sabuk karet flywheel dan idle coupling juga perlu diganti, ukuran nomor 12 dan nomor 14. Bersihkan permukaan head tap dengan cairan alkohol. Bersihkan seluruh bagian panel depan dengan air deterjen. Tutup kaset mechanic tape perlu dibuat ulang. Sebagai penggantinya, kita pergunakan plat dari bahan akrilik dan marking ditempel dengan stiker. Pergunakan lem touch screen untuk menempelkan akrilik dengan pintu kaset mechanic tape. Sama halnya dengan plat transparansi display, rekatkan dengan lem. Setelah dibersihkan, tulisan pada display sekarang terlihat jelas. Marking power, pons, dan tuning juga kita buat ulang. Perbaiki roll tali gelombang radio yang patah dengan menggunakan bekas puli motor DC. Pasang kembali modul rangkaian yang sudah diperbaiki. Tali penala gelombang radio sudah terpasang dengan alur seperti semula. Kita coba putar penala tuning pada panel depan, harus berputar 180 derajat. Tambahkan pelumas pada poros batang penala gelombang radio. Tepatkan posisi jarum penunjuk skala gelombang radio. Sambungkan kabel tegangan LED indikator penunjuk skala gelombang radio.
Sambungkan semua kabel pleksi penghubung antar modul rangkaian. Ini adalah kabel penghubung rangkaian pengatur grafik equalizer. Pada rangkaian preamp head ada satu buah kapasitor filter yang perlu diganti, yaitu C17 100 mikrofarad 16 volt. Pada saklar mode play dan rekam terdapat pin yang bermasalah sehingga perlu dibersihkan. Uji terlebih dahulu mekanik tape-nya, berikan tegangan 13 volt DC pada motor tape. Berikan pelumas plastik pada hidrolik penahan pintu kaset mekanik. Pasang mekanik tape dan preamp head seperti posisi semula. Ada perubahan pada nilai resistor LED iluminasi display. LED warna kuning tegangan standarnya 2,2 volt 20-30 mA sehingga nilai resistornya adalah 150 ohm. Sambungan terdekat untuk tegangan LED iluminasi 13 volt adalah dari PCB preamp head. Ini adalah trafo power supply utama yang akan kita pergunakan sebagai pengganti trafo modifikasi lama. Kabel biru adalah tegangan output 10 volt AC untuk PCC rangkaian speaker protector. Speaker protector menggunakan komponen utama sebuah IC UPC 1237HA dan sebuah relay 12 volt DC 2 induk. Kabel warna coklat adalah tegangan AC simetris 17 volt dengan kabel warna hitam sebagai CT. Ini adalah PCC simetris 22 volt DC untuk power amplifier. Sedangkan kabel warna putih adalah tegangan single untuk PCC 13 volt DC, rangkaian radio, grafik equalizer, dan lainnya. Siapkan modul rangkaian power amplifier dan tempatkan sesuai dengan posisi aslinya. Perkuat dengan sejumlah baut ukuran baut M3. Ini adalah kabel output audio dari modul volume control. Instalasi kabel tegangan simetris pada regulator simetris 22 volt DC.
instalasi kabel output speaker pada speaker protektor. Tegangan AC input untuk regulator 13 volt DC pada soket AD8. Modul rangkaian power amplifier selesai diinstalasi. Tambahkan sekring untuk pengaman input AC primer trapo dengan sekring 3 ampere. Pasang sekring F1 1 ampere pada input AC tegangan 13 volt DC soket AD8. Knop potensio pengatur nada grafik equalizer hanya ada 3 buah, sisanya sebanyak 4 buah kita cari dari model lain yang tidak terpakai. Proses instalasi selesai, pasangkan plat bawah perangkat dan perkuat dengan sejumlah baut M3. Saatnya uji coba. Sambungkan speaker ke terminal RCA speaker output. Power on. Ya, lampu indikator dan iluminasi display sudah menyala. Coba mode radio FM stereo. Sidai, palang siang aya nu maling. Mau cagis goreng hati ti mari kana naon. Teranjang jero saat atuh harita kaburuan. Jeung pakaian bodas ras inget ka anakna nu make pakaian panganten sing sarwa bodas. Coba mode tape player. Coba mode input source. Proses perbaikan, modifikasi, dan restorasi telah selesai. Pasang cover atas perangkat dan perkuat dengan 4 buah baut. Sabra itu Bang. Ya tada pembogas nasib beunang tarimakeun we. Tarimakeun kok anu kakenaan ku tatuk. Anu kapangang pelbati corona anu can ngalepaskeun nyawa gogorowokan. Kuliah celik anu dikaput. Kulantaran soe kulitna. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Selamat berjumpa pada konten berikutnya.